saya sebagai manajer yang baru di Vision Is di 2020, jelas saya harus belajar dulu kepada manajer saya di atas saya. Pada saat itu kan dengan Pak Alex, dia memberitahukan caranya yang very simple, ya kan, delegate. Ini juga sekarang dengan bos saya yang baru yang sekarang Pak Jul juga delegate. Jadi memang kedua tipe pemimpin mempunyai tipe yang berbeda, namun itu saya serap dalam arti saya bisa. Hai, selamat datang di episode 2 Little Talk. Di episode kemarin, kita sudah membahas tentang arti kepemimpinan itu dari sosok Ibu Mary Christine selaku Senior Manager HR. Di episode 2 kali ini, saya Putri Melia Silpi sebagai pemandu podcast kali ini akan mengulik lebih dalam lagi nih tentang sifat dan karakter kepemimpinan dari sosok pemimpin yang profesional di bidang automation and maintenance. Boleh saya kulik sedikit? Narasumber kita kali ini merupakan orang yang humble dan ceria lah teman-teman, jadi bisa enjoy di podcast kita kali ini. Oke, langsung aja kita sambut Pak Haris Rofelino Rasowo Panjaitan kepadanya Stel. Oke, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Putri. Ceria, yes. Ya. Semangat baru di hari Senin ini. Boleh duduk? Gitu dong. Oke, siap. Kita ngobrol santai aja nih Pak. Kalau misalkan ada haus atau kayak gimana sambil aja ya Pak. Baik, silakan. Iya teman-teman, boleh memperkenalkan diri dulu nggak nih biar teman-teman tuh kenal nih sama sosok narasumber yang ceria kita hari ini. Baik Mbak Putri, terima kasih atas kesempatannya. Bagi teman-teman semua, perkenalkan nama saya Haris Rofelino Panjaitan dan saya bertanggung jawab di Departemen Automation and Maintenance Divisi Production Injection Molding ya. Jadi memang saya bertugas untuk in charge ke semua section yang terkait maintenance dan juga utility. Sebatas itu dulu kali ya. Jangan kasih kisi-kisi. Oke, silakan lanjut. Jadi udah kenal nih ya teman-teman sama Pak Haris ini. Oke Pak, berbicara tentang profesional Bapak di bagian automation and maintenance. Apa sih hal yang mendasari Bapak menekuni bidang ini? Ataukah memang hobi dari kecil? Atau request dari orang tua atau lingkungan? Atau gimana nih Pak? Ya, sebenarnya memang kenapa maintenance? Saya pertama adalah lulusan jurusan teknik elektro. Dan awalnya saya berkecimpung ke dunia elektro, kemudian saya juga di oil and gas dan ditantang di dunia maintenance. Kenapa maintenance? Karena di sana ada dua bidang, yaitu elektro dan mekanik, di mana kedua bidang tersebut harus menunjukkan problem solving dan hands on. Dan tipikal saya sebagai pemimpin adalah tipikal hands on. Namun memang tidak bisa dipungkiri hands on ini harus berubah dari hands on menuju manajemen. Jadi kita memberikan pembelajaran kepada bawahan kita direct seperti section head, dan kemudian dari section head turun ke supervisor seterusnya, begitu sih. Yes. Pengalamannya luar biasa banyak ya di bidang maintenance ini. Nah, selama Bapak bekerja di Vision Is ya kurang lebih 5-6 tahun kan ya, ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan nih dari Bapak selama memimpin di Vision Is ini Pak? Bisa sharing nih sama kita? Oke, jadi baik gini Mbak Putri, yang berkesan pertama adalah saya menemukan pimpinan saya, atasan saya adalah pimpinan yang welcome ya. Memang awalnya memang American style, berkembang sampai sekarang Japanese style, dan semua bisa saling melengkapi ya. Dulu goal oriented, and then sekarang result oriented. Jadi kedua sistem ini itu bisa digabung, tidak saling berlawanan, ya kan? Dan kemudian tidak hanya atasan, ternyata rekan kerja saya baik yang sepantaran maupun bawahan saya itu luar biasa welcome. Jadi pertama kali saya join, mereka benar-benar menerima saya dan juga keluarganya luar biasa. Jadi innya cepat sekali, dalam waktu 3 bulan saya bisa kenal dengan section head saya dan supervisor saya, dan kemudian kita bisa collaborate seperti itu sih, lebih cepat beradaptasi karena kekeluargaannya ya. Betul. Itu poin penting kita kerja di Vision ya. Kekeluargaannya dapat banget. Betul Bu Putri. Oke, nih Pak, beberapa kali kita berkomunikasi tentang kerjaan nih. Saya ada satu keunikan yang ternotis nih sama saya di Bapak nih.
Waktu itu, in case saya pernah ke ruangan Bapak untuk berdiskusi soal dokumen. Nah, waktu itu saya masih ada di depan Bapak nih, tapi tiba-tiba Bapak ternotis dengan sesuatu yang menarik mungkin menurut Bapak. Oh, iya. Nah, mungkin tipe yang orang yang mudah terdistract ini ya. Nah, mungkin sebagian teman-teman juga mengalami nih yang seperti itu, termasuk saya ya. Ada nggak sih Pak tips fokus nih dari Bapak untuk menangani hal-hal kayak gitu? Karena kan ada dimana kerjaan itu yang kita harus fokus dari awal sampai selesai tanpa terdistract apapun gitu. Baik Bu Putri. Jadi terima kasih ya, pengamatannya cukup menarik ya, terdistract, betul. Namun sebenarnya saya juga tetap mengamati lingkungan sekitar. Jadi pada saat ada sesuatu input tambahan, saya sedang ngerjain sesuatu, and then Mbak Putri masuk ke ruangan saya, dengan jelas saya izinkan kan, masuk terus memberikan suatu dokumen, ya jelas saya hold dulu dong pekerjaan saya, kemudian saya lihat punya Bu Putri, terus tetap saya juga fokus ke pekerjaan saya selanjutnya. Memang mungkin agak aneh ya, kadang-kadang pria itu kan bukan yang multitasking ya, tapi kayaknya saya sedikit-sedikit bisa multitasking sedikit begitu. Jadi distract, tapi in the end saya adalah tipikal pengamat, memperhatikan sekitar dan memastikan bahwa baik Bu Putri ataupun pekerjaan yang sedang saya kerjakan yang lain juga bisa saya pegang begitu. Jadi kalau disuruh fokus, satu sih di meja saya yang bisa mungkin Mbak Putri bisa lihat, di meja saya itu yang membuat saya selalu fokus tentang kerjaan saya, ada foto istri saya dan anak-anak saya. Yang utama keluarga, betul ya, dong. Jadi nomor satu. Ini adalah sumber bahwa saya tetap semangat untuk bekerja gitu. Ada Putri. hal yang difokuskan nih, oh iya demi keluarga. Jadi fokusnya tuh benar-benar yang harus fokus banget. Itu teman-teman bisa kita contoh nih dari Pak Haris ya. Entah itu foto keluarga, kadang foto diri sendiri juga bisa ya. Atau pasangan juga pasangan bisa, juga ya. Balon calon boleh. Calon gitu. juga ya Pak. Oke nih Pak, sebagai leader nih yang sudah bertahun-tahun di bidangnya, ada nggak sih case atau pembelajaran yang bisa Bapak sharing nih untuk kita semua, bagi teman-teman yang mungkin menyiapkan dirinya sebagai pemimpin atau mau mencoba untuk memimpin dirinya lebih baik gitu betul. Pak, ada nggak sih pengalaman yang bisa di-share? Jadi memang terima kasih Bu Putri, itu soal yang luar biasa ya. Case-nya itu cukup banyak. Mungkin saya kasih case adalah bagaimana sebagai pemimpin itu jelas tidak hanya jabatan tapi tanggung jawab ya. Tanggung jawab bagaimana pekerjaan yang dilakukan anak buah kita itu kita bisa mengerti dan juga kita cover apabila ada sesuatu yang kurang pas. Jadi pernah ada suatu kasus di mana kita sedang melakukan suatu instalasi mesin dan terjadi suatu kekurang pasan. Jadi saya melihat teman-teman di bawah saya panik, ya kan? Tapi saya bilang kepada teman-teman, kita kumpulkan dulu, terus kita bilang jangan panik, berikan dulu datanya, kita coba olah bersama, lalu kita bikin strateginya seperti apa. Jadi dari situ kita bisa menenangkan anak buah kita. Kenapa? Kalau kita sebagai pemimpin bisa menenangkan anak buah kita, anak buah juga akan tetap berfokus untuk pekerjaannya. Jadi itulah kita pemimpin ya. Meskipun mungkin saya terlihat muda dan saya punya teman-teman di bawah saya itu ada yang senior, namun mereka memperlakukan saya mungkin ya sebagai orang tua yang tempat bertanya dan tempat berlindung, jelas dong. Nah itulah fungsi saya, bagaimana apabila ada suatu masalah yang pelik dan butuh bantuan saya, butuh section head dan manajer, itu saya coba bantu. Jadi saya arahkan section head saya dan juga saya arahkan supervisor sampai ke bawah. Jadi pada situ sih berhasil ya, dalam arti kita bisa menenangkan teman-teman di bawah dan kasus itu berhasil diselesaikan dengan baik. Jangka waktunya lama, itu sekitar hampir sebulan kasus tersebut, dan kita bisa memenangkan kasus tersebut ya, dalam arti how to be profesional aja sih gitu. Oke? Luar biasa sekali ya pengalaman Pak Haris ini sebagai pemimpin dari kasus yang mungkin lumayan audit ya, sampai bisa menyelesaikannya dengan waktu yang singkat. Luar biasa sekali as a leader. Nah, saya notice juga nih Pak, Pak kan memimpin berbagai banyak karakter dan orang ya, ada yang usianya lebih muda, ada yang di atas Bapak. Bagaimana sih cara Bapak nih menyamakan visi mereka nih supaya satu tujuan gitu loh. Karena kan dengan perbedaan itu mungkin aja ada yang
oh saya pendapatnya seperti ini, saya seperti ini gitu kan. Tapi kan untuk menyelesaikan suatu permasalahan butuh satu tujuan yang sama gitu. Gimana betul, sih cara betul. Bapak untuk nyamain itu? Iya, jadi memang maaf. Diminum Pak. Siap, nanti saya minum sampai habis. Jadi memang agak saya sebagai manajer yang baru di Vision Is di 2020, jelas saya harus belajar dulu kepada manajer saya di atas saya. Pada saat itu kan dengan Pak Alex, dia memberitahukan caranya yang very simple, ya kan, delegate. Ini juga sekarang dengan bos saya yang baru yang sekarang Pak Jul juga delegate. Jadi memang kedua tipe pemimpin mempunyai tipe yang berbeda, namun itu saya serap dalam arti saya bisa mengerti bagaimana menghandle teman-teman yang mempunyai pola pikir yang berbeda. Kemudian dari situ saya mencoba mendekati section head dulu nih. Jelas dong, section head dulu saya punya dulu saat itu 3 section head, kemudian berkembang jadi 4 section head dengan latar belakang yang berbeda, dengan umur yang berbeda. Nah, di situ saya ingin mendengarkan dulu. Ya kan, berjelas mereka lebih lama daripada saya di sini kan. Dari situ saya mendengarkan keluh kesah mereka, terus juga keinginan mereka in the future for tim automation dan juga secara khusus untuk Vision Is. Nah, dari situ saya mencoba mengolah, dan tentu saya juga bekerja sama dengan pimpinan saya. Pak, ini harus bagaimana ya Pak ya? Nah, dari situ kita memberikan suatu arahan yang kepada yang di bawah. Jadi saya adalah tipikal pemimpin yang mendengarkan dulu, memberikan kesempatan teman-teman di bawah, mereka melis apa yang mereka jadikan keluhan, dan coba kita improve bersama. Jadi memang mungkin saya sedikit pemimpin yang slow, tapi saya pastikan pace itu melihat pace teman-teman di bawah, begitu, Bu Putri ya. Oh, tapi tegas ya, tetap sesuai jalurnya teman-teman. Jadi sebagai pemimpin bisa boleh saya rangkum? Ya, boleh. Yang pertama kan harus tetap menenangkan bawahan dulu, mendengarkan kesah bawahan supaya kita tuh tahu juga nih tindakan apa yang harus kita ambil. Betul sekali Bu Putri. Oke, Pak, selama Bapak menjadi pemimpin nih, boleh di-sharing dong tips apa sih yang bagus nih menurut Bapak nih bagi kita sebagai calon-calon pemimpin di masa depan ya, baik itu di keluarga atau di pekerjaan. Apa sih tipsnya untuk jadi pemimpin yang baik gitu loh Pak? Baik, jadi ada satu masukan dari bos saya, yaitu konsisten ya. Konsisten dalam hal pribadi dulu, yaitu kita bangun pagi, terus mengerjakan report yang memang kita harus lakukan lebih cepat, dan report tersebut harus kita segera infokan kepada atasan kita, karena itu mereka kan membutuhkan kita, karena biar mereka juga bisa ke atasan lagi. Jadi pertama adalah konsisten, bangun pagi, buat report pagi, is very simple, dan juga semua itu harus tercatat. Jadi kalau tidak tercatat, manusia adalah tempat yang lupa Mbak. Jadi meskipun sepintar apapun kamu, kalau kamu tidak mencatat, kamu akan lupa. Nah, itu yang sedang saya kasih tips kepada tim saya, section head saya dan supervisor. Ayo kita catat, apapun itu catat. Kalau di maintenance itu namanya work order. Ada work order, kita bisa mengerjakan, kita bisa olah, dan data work order itulah kita bisa analisa apakah kita butuh orang tambahan, apakah downtime ini top 3-nya banyak, yang harus kita improve. Nah, itulah ya, pencatatan, begitu. Journaling. Yes, ya. Wah, betul sekali Bu Putri. Journaling. Berarti betul. Bapak ini tipe orang yang suka journaling ya? Iya, betul. Berarti terstruktur sekali. Harusnya begitu sih. Iya, harusnya begitu sih. Teman-teman. Iya. Jadi teman-teman yang mau lebih mengenal Pak Haris, ternyata Pak Haris itu orangnya terstruktur ya. Iya. Mencatat hal-hal kecil, coba. Hal kecil aja diperhatikan. Harus. Apalagi yang besar gitu. Betul. Nah, Pak, hal kecil atau tadi kan konsisten ya? Iya, betul. Bapak tips untuk jadi pemimpin nih. Nah, hal kecil apa sih yang menurut Bapak nih bisa mengubah seseorang ke arah yang lebih baik gitu loh Pak? Hal kecil ya. Kecil atau sederhana yang mungkin biasanya kita wasting time waktu dengan tidak produktif gitu kan. Nah, ini bisa dijadikan hal-hal yang lebih produktif lagi gitu. Ya, sebenarnya sih itu ya, berkaitan dengan konsistensi tadi, dimana kita memulai hari itu
minimal masuk kantor itu tepat waktu ya. Minimal itu sih Tepat waktu ya, sebagai Mas. catatan ya. Disiplin. Pada saat kita memulai sesuatu dengan tepat, ya kan, hal-hal berikutnya juga diusahakan pasti akan lebih baik, ya kan. Dan juga kembali lagi, biar buat teman-teman juga semua ya, yang jelas menjadi pemimpin adalah pembelajaran. Tips saya juga bukan berarti nanti berlaku yang sama, namun harapan saya tips ini juga bagus buat teman-teman, yaitu mendengarkan sih, listening dulu sebelum kita memberi perintah, begitu sih. Listening, menstructure dulu ya, supaya strategi kita nih, langkah kita nih pas gitu loh, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berarti nggak terburu-buru ya. Betul Bu Putri. Jangan lupa teman-teman, fokus, konsisten, disiplin, dan journaling ya. Struktur sekali ya Pak. Nah, oke nih Pak, as a pemimpin, as a leader di Vision Is, harapan Bapak apa sih ke depannya untuk tim Bapak, untuk Vision, untuk kita semua nih, harapan Bapak? Ya, jadi harapan saya jelas kalau dari tim kecil saya dulu ya, maintenance dalam arti bisa memberikan suatu pencapaian yang sesuai dari keinginan dari Visionis ya, bahwa downtime itu harus lebih kecil, terus kita bisa kolaboratif dengan tim yang lain, ya kan. Bagaimana kita tidak mengeksklusifkan diri, kita harus inklusif, ya kan, bahwa kita itu bekerja bersama, terutama maintenance ya, karena tempat maintenance adalah tempat orang memberikan WO, work order. Jadi berbagai macam departemen boleh bebas memberikan work order, di mana nanti work order itu kita susun dan kita coba kerjakan sesuai dengan timelinenya, sesuai dengan kemampuan dari tim kami. Jadi ya seperti itu sih Bu Putri, dalam arti ya di manage aja sih work order. Di manage waktunya sebaik mungkin ya teman-teman. Jadi boleh saya rangkum nih dari awal sampai pembicaraan kita yang terakhir, as a pemimpin, as a leader, kita ini harus mendengarkan bawahan kita yang pertama. Ketika ada case yang besar nih, kita walaupun dalam hati juga kita sebagai pemimpin panik nih, karena kita yang megang tanggung jawab. Betul sekali, tapi tetap di hadapan para bawahan, mungkin di hadapan tim ya, di hadapan tim kita harus tetap stay fokus, jangan panik, gitu kan, supaya kita bisa mendapatkan jalan yang terbaik. Juga sebagai pemimpin harus banyak belajar ya Pak. Iya betul sekali. Seperti itu teman-teman, ini merupakan bagian dari sifat karakteristik kepemimpinan yang kita temui dari Pak Haris Ravelino. Mungkin bisa jadi pembelajaran untuk teman-teman semua ke depannya, baik itu pemimpin untuk diri sendiri, untuk keluarga, maupun di bagian pekerjaan dan profesional. Terima kasih Pak Haris untuk waktunya, luar biasa sekali ya teman-teman. Pembelajaran dan jawaban-jawaban yang luar biasa menginspirasi kita semua nih. Oke, nanti sambil disambi aja ya Pak. Iya, dari tadi saya tungguin sebenarnya ditawarin kapan gitu. Ditawarin Pak, mangga-mangga. Aduh, terima kasih teman-teman. Oke, untuk podcast kali ini semoga bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Salam sejahtera dan bye-bye.